Anda bisa bayangkan seorang sahabat hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi dan di samping Nabi. Karena sholatnya tidak persis belajar serius kepada Nabi, tidak benar kualitasnya, kata Nabi, ulangi, kamu belum sholat. Sholatnya dinafikan oleh Nabi SAW. Anda belum sholat. Yang paling menarik, kata orang ini, ya Rasulullah, saya ingin belajar, tolong ajarkan saya bagaimana sholat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi SAW cara sholat yang benar. Setelah itu Nabi mengatakan, Al-Bukhari nomor hadis 651, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Hadirin, Anda bisa bayangkan seorang sahabat Nabi sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, dan sholatnya tidak persis sama seperti yang diajarkan Nabi, kualitasnya jauh dari turunan Nabi. Kata Nabi, maaf, ulangi sholat Anda. Anda bukan sahabat, jauh dari Nabi, sholat tidak di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, dan Anda merasa tenang dengan kualitas sholat Anda. Coba tanyakan pada diri kita, ada isyarat yang halus dalam Al-Quran di surah ke-29 ayat ke-45. Al-Quran menegaskan bahwa ada bahkan di antara orang sholat itu yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Hei yang mengharapkan surga Firdaus, yang tidak ingin ada hisab, yang ingin dengan Rasulullah, tanyakan pada diri kita, dari sekian ruku, ribu ruku dan sujud yang kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami sampai dengan hari ini? Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diungkapkan. Adakah kita pernah mengkhususkan waktu untuk belajar memahami apa yang kita baca dalam sholat? Barangkali saat sholat kita tidak khusyuk, bukan karena kita kurang soleh, tapi kita kurang paham apa yang kita kerjakan dalam sholat kita. Yang paling menarik, sahabat Nabi mau belajar bagaimana memperbaiki sholatnya. Sahabat hidup zaman Nabi, dekat dengan Nabi, ingin belajar bagaimana sholat yang baik. Anda bukan sahabat, jauh dari Nabi, tidak sholat di masjid Nabi. Yang paling menarik, ustadznya datang sendiri, taklim dibuka tiap waktu, kesempatan banyak, materi melimpah, bahkan ada yang direkam, diberikan snacknya, perlengkapan enak, fasilitas bagus, menyebar kemana-mana. Dengan semua itu semua, dengan seluruhnya, belum tersentuh Anda untuk sekedar belajar. Di mana letak nurani kita untuk menginginkan surga Firdaus yang kita bahkan